pelatihan ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya coba refresh beberapa hal yang pernah kita bicarakan di masa yang lalu, bahwa antena adalah salah satu bagian dari sistem wireless yang saat ini merupakan salah satu komponen pendukung revolusi industri 4.0, ya, IoT, terutama kaitannya dengan sistem koneksi wireless. Ada berbagai macam antena yang pernah saya secara singkat ceritakan di pertemuan pertama. Hari ini saya akan membahas tentang ragam antena kawat. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa juga lihat ada 1-2 simulasi tentang antena kawat ini. Antena kawat berbeda atau sedikit berbeda dengan antena dipole hertz yang minggu lalu saya ceritakan. Kalau antena dipole hertz itu antena kawat, antena dipole yang pendeknya sangat pendek sehingga bisa kita abaikan. Itu tentunya tidak ada antena yang seperti itu. Yang ada adalah hanya antena dipole pendek, antena dipole panjang. Ya. Tetapi saya ingin memberikan warning ke kalian dalam telekomunikasi wireless, khususnya antena gelombang mikro dan teman-temannya. Kata-kata panjang dan pendek itu relatif. Jadi kita tidak bisa bilang panjang nih atau pendek nih. Termasuk juga jarak nantinya, ya, jarak. Berapa jangkauannya jaringan wireless kita, jauh. Nah, itu juga tidak bisa. Secara umum insinyur tidak boleh mengatakan tidak terlalu kuantitatif seperti itu, ya. Ini hanya judul aja, yang mana nanti kita akan definisikan bahwa antena dipole pendek, antena kawat pendek yang kita bahas di slide ketiga ini, itu memiliki panjang, ya, L. Jadi kalau dipole itu bentuknya simetris seperti ini. Jadi tolong kalian bisa memahami makna D. Di sini D ini dua kutub. Ya, ini kutub pertama, ini kutub kedua. Jadi bersifat simetris, ya. Atas panjangnya ditambah panjang bawah, ya. Ini totalnya L. Dan L itu lebih besar dari lambda per 50, lebih kecil dari lambda per 10. Ya. Definisi ini tidak eksak. Ya. Ini buat kira-kira aja bahwa panjangnya itu ya segitu. Panjangnya itu ya pendek gitu, ya. Oke. Kemudian kalau kalian lihat di sini, antena dipole ini dihubungkan dengan sebuah sumber arus, sumber tegangan, ya. Arus bolak-balik, ya. Dan tentunya karena kita sudah bicara mengenai lambda di sini, pasti dia akan terkait dengan suatu frekuensi tertentu. Ya. Jadi untuk membuat antena kita secara geometri juga tidak panjang-panjang amat, ya. Ya, maka kita biasanya menggunakan frekuensi yang tinggi. Ya, kalian bisa exercise di sini. Seandainya saya menggunakan frekuensinya radio FM, ya, radio FM 100 MHz. Kalian bisa hitung langsung panjang gelombang lambda itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Ya. Coba saya ini aja sedikit coret-coret di sini. Ya. Jadi ini udah saya tulis lagi. Lambda sama dengan C dibagi frekuensi. Ya. Jadi misalnya jika frekuensinya itu radio FM, ini 100 MHz, ya. 100 MHz itu 10⁻8 Hz. Ya, jadi kalau kalian bagi ini, maka panjang gelombangnya itu jadi tinggal dibagi ini kecepatan cahaya, ya, C. 3 kali 10⁻8 meter per second dibagi 10⁻8 Hz. Hertz itu per second, ya. Jadi kita bisa coret per secondnya ini kita bisa coret dan tersisa 3 meter, ya. Jadi bisa kalian bayangkan antena pendek ini
atau dipol pendekin pada frekuensi 100 MHz yang lambdanya sama dengan 3 meter, itu ternyata ukurannya bisa mencapai 30 cm. Ya, 30 cm itu segini. Ya. Jadi kita relatif jadi bicaranya, tapi 30 cm untuk frekuensi 100 MHz itu pendek. Ya, jadi kalian mesti hati-hati. Dan terutama kalau seandainya kita bermain sama frekuensi yang lebih tinggi lagi, tiba-tiba antenanya itu kecil sekali, cuma beberapa mili saja. Kalau kalian buat tidak mau 2 mili, Pak, maunya 1 cm, maka antenanya kita bilang antena yang besar, antena yang panjang, padahal cuma 2 cm aja. Ya. Jadi istilah panjang pendek harus merujuk pada pembandingnya, yaitu panjang gelombang. Oke, nah secara umum, ini kalian bisa ambil dari mata kuliah saluran transmisi bahwa distribusi arus listrik di sepanjang kawat itu bersifat sinus. Ya, itu dari sananya begitu. Jadi kalau kalian punya kawat panjang itu sinus semua dia. Ya. Nah, tetapi menariknya begini, ya di saluran transmisi itu kalian belajar ini ilmu yang hanya terjadi jika frekuensinya tinggi. Nah, kita nggak terbiasa, tapi saya akan bikin Anda biasa. Karena yang kita bahas ini wireless. Wireless itu pasti frekuensinya tinggi. Ya. Coba saya ingin mengecek keimanan Anda. Ya. Keimanan Anda pada ilmu elektro. Ya, coba saya tanya ini, silakan yang bisa jawab ya. Seandainya saya memiliki sebuah sumber tegangan seperti ini, nah, ya ini bolehlah dipasangkan sebuah resistor biar ada penghambatnya. Ini misalnya saya ginikan ya, tegangan ini tegangan harus bolak-balik ya, terus tegangan bolak-balik. Kemudian di sini saya pasangkan katakanlah 5 ohm, ini 5 ohm. Ya. Nah, kalian ditanya arusnya berapa? Ya. Bisa ngitung ya. Tegangannya katakanlah kalau dia tegangan sinus, maka supaya gampang nih 10 volt kosinus omega T gitu ya. Oke. Kalau kalian ditanya arusnya di sini berapa tahu ya? Yang bisa jawab? Bisa? Herina bisa jawab? Gampang ya? Gampang ya. Arusnya bisa dihitung. Hasilnya berapa? 2 ampere sekian ya. 2 ampere. Nah, sekarang saya tanya, ini harus dijawab oleh semua nih. Saya tanya, sekarang saya warnanya saya ubah sedikit biar ada bedanya. Tanya, misalnya persis seperti yang sama, tegangannya juga sama ya. Saya nggak perlu tulis lagi 10 kosinus itu. Ini 5 ohm. Ini sama. Ini saya pasangkan juga sama. Nah, berapa arusnya? Ada yang mau komentar? Apa bedanya gambar kuning sama gambar merah? Ini ya, bedanya di sini. Berapa arusnya? Ada yang jawab 0? Ada yang jawab 0? Ini apa namanya nih? Nggak nyambung ya. Ini namanya tidak nyambung. Open circuit. Open. Ini open ya. Oke. Nah, itu nyaut itu. Keren kan open. Berapa arus di sini? 0. Nah, itu jawaban jujur. Ada yang jawab 0 lainnya. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena open circuit. Karena open circuit. Ada alasan lain?
Kalau open circuit resistansinya mendekati tab terhingga. Ya, di sini tak terhingga kan? Di sini tak terhingga kan? Di sini doang nih. Iya. Oke. Boleh dibilang nol, boleh juga tidak nol. Bisa jadi di sini arusnya besar sekali. Ya. Yang nol itu di sini. Ini nol di sini. Tepat di sini harus nol, wajib nol. Karena ini adalah kalau kalian lihat jalanan itu namanya jalanan buntu. Ya. Arus tidak boleh ada di sini nih. Ini mentok di sini. Ya bayangkan arus itu adalah motor atau mobil yang jalan. Ketika ketemu jalan buntu begini, dia nggak boleh ngalir. Jadi nol itu hanya di sini. Ini nol. Nol. Di sini dia tidak nol. Di sini tidak nol. Di sini tidak nol. Bisa jadi di sini beberapa ampere. Ya. Oke ya. Kenapa begitu? Ini penyebabnya. Jadi harus itu sinus. Jadi sangat mungkin gambarnya nih, gambar di situ, ya arusnya begini nih, pakai warna merah. Tepat di sini nol, tapi dia akan membesar, kemudian mengecil lagi, nol lagi, mengecil negatif, besar. Oke, ya baru tahu ya. Ya, karena apa? Karena kalian selalu bekerja pada frekuensi rendah. Jarak dari sini ke sini, nah kalian ngelihat ini setengah gelombang namanya. Oke ya, setengah gelombang. Kalau ini sampai di sini gelombang utuh. Nah, jarak dari sini ke sini ya, itu namanya setengah gelombang, atau kalau kita ngomongin panjang itu setengah lambda. Ya. Kalau sumbunya sumbu waktu itu setengah periode namanya. Ya, jadi kalian ketika belajar tentang sinus itu dua hal yang kalian pelajari. Yang pertama frekuensi, itu kaitannya nanti ke lambda kalau bicara jarak, dan yang kedua kaitannya dengan periode kalau kalian kaitannya dengan time diff. Oke, kenapa tadi Anda bilang di sini ini nol? Di sini kan belum tentu nol, kebetulan aja nih pas pas saya gambar tadi pas. Di sini itu bahkan di sini tuh bisa jadi maksimal. Karena jika kalian punya kawat yang panjangnya itu dari sini ke sini setengah lambda, maka ketemu lagi dengan nol. Setelah nol di sini ketemu nol di sini. Kalau di setengah lambda lagi, maka ketemu di sini. Jadi dari sini ke sana. Dari sini ke sana itu panjangnya lambda. Oke ya. Sehingga gelombang kalian itu mampu begini. Ini indah sekali memang. Kok di sini open, di sini nggak nol sih Pak? Memang tidak. Dan itu baru kalian rasakan kalau pertama kabelnya panjang banget. Ya. Tadi kan kalian ini frekuensi FM aja, ya kalian butuh panjang kawat 1,5 meter untuk sampai kemari. Padahal nggak banyak orang yang riset atau rumahan katakanlah ya 100 mega. Biasanya itu kita bikin rangkaian itu 1 mega. Nah, kalau kalian punya frekuensi 1 mega, lambdanya berapa? Lambdanya 300, Pak. Ada yang punya rangkaian sampai 300 meter? Nggak ada. Tapi kalian baru benar-benar merasakan fenomena ini terjadi ketika frekuensinya tinggi. Ketika frekuensi tinggi baru. Ya. Tadi saya udah ambil contoh di sini. Kalau kalian pakai 100 mega, kalian butuh panjangnya ini 30 cm. Panjang. Tapi kalau kalian menggunakan frekuensi yang tinggi, baru kelihatan. Dengan panjang yang cuma beberapa sentimeter aja, ini terjadi. Oke. Jadi ada dua fenomena yang kalian pelajari di mata kuliah saluran transmisi. Yang pertama ini, distribusi arus listrik berbentuk sinus. Yang kedua, pada ujung antena. Nah, pada ujung antena ini maksudnya adalah benda ini. Ya. Jadi kalau saya mau gambarkan lagi nih, ya sorry, tempatnya agak crowded. Kalau saya mau gambarkan lagi nih, saya punya sumber. Kemudian ini panjang, entah panjangnya berapa senti, tapi saya tulis saja panjangnya L/2. Ini L/2 juga ya. Kemudian saya buka. Ya, ini saya buka ke sana nih. Saya hentakkan ke sana. Sehingga kalian mendapatkan antena ini. Ya, ini dia yang saya hentakkan tadi.
ujung dari antena, inilah ujung dari antena, itu adalah open circuit yang kalian miliki tadi. Yang tadi kita sepakat dan saya tegaskan lagi bahwa di situ harus 0. Karena itu adalah dead end point atau bahasa kitanya jalan buntu, ya. Di ujung ini harus 0. Kemudian di tempat lain gimana? Di tempat lain sinus. Tapi kok ini bukan sinus, Pak? Ya, karena panjangnya ini sangat kecil. Karena ini sangat pendek. Kalau kalian zoom, ya, ini sinus, ujungnya sini, segini aja nih, itu dia garis. Ya, yang penting ini pendek sekali. Jadi kalau kalian punya ini lambda per 10, maka dari sini kemari itu cuma lambda per 20. Itu garis. Tahu dari mana, Pak? Ya, kalian ingat waktu D3 dulu ya, ada limit sinus X per X. Ingat ya? Zaman dulu ya, teorema apa namanya? Teorema hospital. Ingat ya? Jadi sinus X per X itu artinya kalau sinusnya itu kecil dibagi dengan angka X, itu hasilnya 1. Artinya apa? Artinya sinus X itu sama dengan X. Ya, ini artinya garis. Kalau pendek. Makanya di sini dipol pendek menjadi sangat istimewa untuk saya bahas karena arusnya mudah seperti ini. Nah, arus yang mudah ini maka akan gampang kita amati. Jadi begitu ya teman-teman. Kita sebagai insinyur mulailah sesuatu dari yang mudah. Tapi itu susah ya, tapi kita akan mudah mengerti, belajar untuk mengerti. Setelah itu nanti kita akan bikin dia menjadi dipol panjang. Ya, dipol pendek dulu, dan menurut kesepakatan di awal ini, ya sinusoidal nilainya 0 di ujung, kita dapat memodelkan arus di atas antena sebagai sebuah fungsi linear. Ya, ini kalian tinggal masukin aja nih ke rumusnya di posisi Z sama dengan 0. Ya, itu dia maksimum. Ya, kenapa maksimum? Ya karena memang dari sini membesar. Dari 0 membesar. Ya. Dan membesarnya itu bisa cuma setengahnya kalau memang udah sampai di tengah. Ya. Atau kalau panjang nanti kita akan lihat apa yang terjadi dan akan menarik sekali. Nah, setelah kita punya arus, saya tunjukin yang beberapa waktu lalu saya ceritain ke kalian integral. Ya, ini juga nggak ingin saya bahas secara detail lagi. Ya, ini diintegralkan, kemudian menggunakan kasus far field sehingga mudah, sehingga dapatlah saya hasil nih, dimasukin ya. Kalian udah dapat PDF-nya, nggak perlu untuk dicatat, apalagi nggak perlu lah. Nanti dilihat aja kalau memang perlu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Ya, nanti dapatlah kalian suatu besaran A. Nah, modal dari A ini kita bisa menghitung E. Ini persis seperti yang minggu lalu ketika saya membahas tentang dipol Hertz, dan hasilnya sama gitu. Ya, cuma ada faktor setengah ini aja. Ya, setengah ini aja. Kalau dipol Hertz itu minggu lalu saya bahas, ini antena pendek. Karena saking pendeknya kita boleh anggap dia itu konstan arusnya, dan ini sebenarnya nggak begitu tepat. Jadi dia segi 4 begini. Kalau yang hari ini saya bahas segitiga harusnya. Segitiga ya. Maka segitiga itu ya setengahnya segi 4. Jadi karena itulah kita dapati persis sama ya. Besaran ini persis sama ketika membahas dipol Hertz. Ini H-nya ya. Ini H-nya, ini sorry ini harusnya nih V-nya begini harusnya, tapi nggak apa-apa. Ini H-nya. Dan kalau kalian perhatikan di sini juga H-nya itu 1/R. Jadi H-nya akan mengecil jika jaraknya menjauh. Kemudian ada E pangkat minus JKR-nya, ini fasa ya. Kalau kalian lihat di sini fasanya itu hanya di sini ada J, ada E pangkat ini fasa. Fasa itu penting nggak? Ya itulah yang menyebabkan gelombangnya itu merambat begini. Gelombangnya itu jalan dari pemancar ke penerima. Gara-gara dia nih. Gara-gara fasa. Kalau ini nggak ada, ya nggak jalan. Ya, inilah yang disebut dengan gelombang. Inilah yang menyebabkan benda ini namanya gelombang, fasa. Kemudian juga ketergantungan terhadap sinus, nanti akan kalian lihat ada diagram radiasinya bentuknya donat yang nggak bolong tengahnya.
Dan yang tidak kalah penting tentunya arahnya. Jadi ini persis sama seperti ketika dipole hertz. Jadi ketika kalian mempunyai antena dipole pendek, ini medan listriknya, ya medan listriknya itu arahnya theta. Jadi kalian bisa bayangkan medan listriknya akan begini. Ya boleh ke atas, boleh ke bawah. Ini E, medan listriknya. Jadi ini polarisasinya vertikal. Karena kita tegakin, ya tegakin gini. Kalau kalian tidurin, ya dia tidur juga E-nya. Jadi cara mudah untuk membuat polarisasi linear vertikal. Kemudian medan H-nya gimana? Ya medan H-nya tinggal lihat aja di sini nih. Berarti yaitu arahnya ke dalam, ya kalau ini ke bawah, medan H-nya itu ke dalam. Sorry, menggambar ke dalam itu nggak mudah, maka digunakan gambar silang begini. Nah, itu artinya kalau kalian punya panah, ya orang Indian itu kalau manah, ya panahnya masuk itu yang kelihatan ekornya begini. Kalau keluar itu begini, kalau keluar kelihatan mata panahnya. Ini ya medan keluar, medan menuju kita. Kalau ini medan menuju dalam slide, ya H-nya. Gitu. Dan menurut aturan tangan kanan, E kali H, maka kalian mendapatkan perambatan ke sana. Perambatan vektor pointing yang pada dasarnya ini adalah power. Ya, jadi menerangkannya begitu. Kalian memiliki medan listrik dan medan magnet yang keduanya saling terkait dengan Z ini. Ya. Ingatnya Z ini sekitar 377 ohm. Jadi kalau tahu medan listrik, medan magnet tinggal dihitung membaginya. Kalau kalian tahu medan magnet, tinggal kalikan 377 ohm untuk mendapatkan medan listrik. Ya secara besar begitu aja, secara arah ya tadi kaitannya dengan ini gampang sekali medan listrik dari sebuah antena dipole ya sejajar sama dipolnya. Kalau dipole yang kalian miringin begini ya medan listriknya miring gini juga. Ya makanya suka ada di antena-antena baru itu dipolnya di cross begini. Maka polarisasinya cross. Ya, miring kalau gini polarisasinya. Oke. Jadi itu kaitan dengan dipole pendek. Ya. Tadi keterangannya ada di slide berikutnya. Ya keterangannya ini silakan. Detailnya kita nggak terlalu ingin bahas ini masalah detail kalau memang diperlukan dibahas, tapi secara garis besar ada beberapa poin. Ya pertama ini polarisasi dari antena dipole itu vertikal atau arah theta karena kita tegakin. Kemudian medan magnet, medan listrik saling tegak lurus dan sefasa. Ya makanya ini sefasa nih. Hasil kali medan magnet itu dengan sebuah bilangan real, ya sekali lagi saya tuliskan ya 377 ohm. Ini sefasa kita bilangnya. Beda dengan induktor. Induktor itu kalau kalian lihat, induktor ada arus, ada tegangan. Maka rumusnya itu V sama dengan I, ya sekali lagi ya. E itu temannya V, A itu temannya I. Nah, hasil pengalinya di sini arus impedansi. Ya. Jadi tegangan sama dengan arus dikalikan impedansi untuk sebuah induktor. Ini kebetulan itu J, ya J omega L. Maka antara arus, ya dalam hal ini di sini medan magnet dan tegangan dalam hal ini medan listrik, dia tidak sefasa gara-gara J ini. Kita boleh kesal sama J, tapi konsep J, konsep phasor itu membantu hidup banyak sekali insinyur ketika ngerjain proyek di lapangan. Oh, artinya tegangan sama arus tidak sefasa. Ya. Duluan kita bilangnya duluan tegangan 90 derajat. Ya, jadi gambarnya itu begini dia. Kalau arusnya ke sana, maka tegangannya ke sana. Duluan dia. Ya, karena berputarnya kan ke arah sana. Nah, kalau ini E dengan H-nya itu sefasa. Ya, saya nggak gambarkan karena takut nanti dianggap vektor karena fasa itu sebenarnya kaitannya dengan waktu ya bukan dengan ruang. Ketergantungan terhadap stopper R ya penting sekali. Yang mana nanti kalau kalian ingin hitung kerapatan daya S itu nanti berbanding lurus dengan stopper R kuadrat ya karena E dikalikan H S ya E dikalikan H berarti
Dayanya tuh turunnya cepat sekali, powernya turunnya cepat sekali. Ya kita mesti kompensasikan ketika kalian ingin link budget, kompensasikan dengan gain dari antena itu. Kemudian dengan sinus, dan yang tidak kalah penting dia sifatnya omnidirectional, itu yang kalian minggu lalu juga saya tunjukin ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah diagram radiasi sebuah dipol pendek. Ya, nanti ada hitung-hitungan dengan HFSS, saya akan tunjukkan. Jadi secara 3 dimensi seperti ini. Nah ini kalau saya potong secara vertikal, ini tulisannya vertikal ya, diagram radiasi vertikal. Jadi kalau kalian lihat, ya kalau saya lihat horizontal, maka dia berbentuk lingkaran, omni. Jadi kalian ada di sini, ada di sini, ada di sini, itu sama aja dapatnya. Tapi beda halnya kalau kita naik turun ya, katakanlah di atas ini, di tengah, di bawah, itu beda. Ini gambarnya. Ya, ini theta ya. Theta dalam radian. Ya, jadi sekitar di sini itu, kalau saya turunin ke bawah di sini, itu pi/2 atau 90 derajat secara degree. Ya. Dan di sini 3,1 sekian pi itu sama dengan 180 derajat. Ini 0 ke atas. Jadi gambar diagram radiasinya seperti itu. Dan gainnya kalian bisa dapati 1,5. Misalkan nanti kalau ada kesempatan buat ngitung, bisa diverifikasi 1,5 saya logaritmakan. Sorry ya, ini saya menggunakan logaritma basic 10. Kalau kalian pakai Python, pakai MATLAB, ini begini salah. Basic 10 itu ada log 10-nya ya. Kalau di programming language itu begini, log 10. 1,5. Tapi ini saya tidak pakai software, saya pakai di atas tangan begini. Log 1,5 dikalikan 10 ya, itu hasilnya 1,76 dBi ya. I ini cuma tambahan aja sebenarnya, nggak penting-penting amat, tapi gara-gara kita tulis ada I-nya di sini ya, ada I-nya di sini. Oh, itu antena. Ya. Kalau kita nggak tulis I-nya, orang masih itu apa tuh, punyanya amplifier atau punyanya filter atau punyanya apa. Ini sebagai mempertegas bahwa kita bicara mengenai antena yang dibandingkan dengan antena isotrop. Ya, itu antena dipol pendek. Sekarang saya akan lanjut. Apa yang terjadi kalau antenanya panjang? Ya. Tadi di slide sebelum-sebelumnya ini kita lihat, gara-gara antenanya pendek, ya, gara-gara antenanya pendek, sinus yang tadinya mau membesar, ya, sinus itu kan besarnya gini nih, gitu ya. Nah, sinus yang baru mau membesar karena antenanya pendek, jadi cuma segini yang kita lihat ini. Itu garis linear. Kok sampai sedemikian sederhananya, Pak? Ya memang itulah insinyur. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi agak beda kalau antenanya nanti panjangnya antenanya sekian lambda, Pak. Nah, inilah yang terjadi. Di atas atau di dalam sebuah antena yang agak panjang, arus yang mengalir di sana itu sinus. Arus yang mengalir di atas antena yang panjangnya lambda/2, lambda/2 itu berarti setengahnya itu lambda/4. Lambda/4. Jadi kalau kalian ingin gambar gambar ini ya, ini ada 2 gambar, habis ini ada 3 gambar lagi. Kalian lihat fungsi sinus. Gitu ya. Ya, dan selanjutnya lah. Dari sini ke sini itu lambda panjangnya. Oke, sorry. Ini sumbunya sumbu S atau L ya, sumbu panjang. Kalau kalian kan suka lihat kalau di osiloskop sumbu waktu. Nah, saya ingin lihat di panjang. Jadi panjang gelombang. Jadi indahnya itu fungsi sinus gelombang tuh begitu. Ya, kalian bisa menggambarkan gelombang. Gelombang itu 2, kalian bisa lihat dari kacamata waktu sama dari kacamata S, jarak atau L, ya sama aja.
Nah, kalau dari jarak dari dimensi waktu, itu yang bermain peranan penting itu T-nya, periode. Ya, jadi kalau ini sumbunya sumbu waktu, ini kalian ambil ini periode Pak, satu periode. Ya. Tapi kalau kalian gambarkan dalam dimensi panjang atau dimensi jarak, karena kita seringkali ngomong jarak, berapa besarnya, berapa panjangnya, berapa jaraknya. Maka yang penting itu untuk kita gunakan sebagai pembanding adalah lambda, panjang gelombang. Ya. Nah, jadi satu periode ini, satu siklus ini adalah lambda. Ini 0 di sini. Ya. Jadi artinya kita mulailah dari ujung sini itu 0. Antena ini arusnya 0 di sana. Kenapa? Karena itu dead end point. Nggak bisa arus mengalir tembus ke sana. Dan membesar ketika dia ke dalam. Membesar ketika dia ke dalam. Membesar dia ketika ke dalam. Ya. Oke. Membesarnya seperti apa? Seperti gambar ini. Dan kelihatan dengan jelas sekali, tengah-tengahnya ini bisa saya tempuh setelah saya jalan dari ujung ke tengah itu lambda per 4. Karena panjang dari antena ini lambda per 2. Jadi sejauh mana kalau saya bergerak dari sini sampai lambda per 4 sampai di sini? Karena ini lambda per 2 di sini. Ini 3/4 lambda. Ya, tinggal kita bagi-bagi aja. Ini lambda. Jadi sampai di puncak nih. Keren dong. Iyalah. Makanya antena lambda per 2 itu antena yang sering dipakai. Ya, karena pas di tengah-tengah itu maksimum. Sering dipakai dia. Jadi harusnya seperti ini. Terus kalau antenanya panjangnya lambda, gimana? Ya, dari ujung sini sampai tengah. Ini kan simetris saja dari bawah ke atas sampai sama. Itu panjangnya lambda per 2. Jadi saya kalau mulai dari sini, stop di sini nanti. Ya, jadi kalian gampang aja kan? Dari ujung sini, membesar, ya, membesar. Sampai di sini, ya ini sini lambda per 4 nih segini, tengah-tengahnya. Sampai di sini. Masih ada nih antenanya terus. Sampai di sini. Pas. Kebetulan nih contoh-contohnya contoh-contoh gampang, jadi pas. Gampang. Gimana kalau panjang antena 3 lambda per 2? 3 lambda per 2. Gimana kalau panjang antenanya 3,5 lambda? Ya, 3,5 lambda. Gimana panjang antenanya 3,5 lambda? Ya berarti setengah antena itu 3/4. Ya. Setengahnya ini 3/4. L per 2 itu 3/4 lambda. Berarti dari sini sampai sini. Jadi ikutin aja. Jadi nanti gambarnya itu katakanlah ya ini dari sini kemari. Dari sini saya mulai sampai di sini ketemu maksimum lagi. Ya ketemu maksimum lagi. Nanti yang itu juga begini. Nah, ya kira-kira lah ya. Tempatnya sempit. Nah, itu yang ditampilkan di slide ini. Slide ini. Terus kalau panjangnya lambda, 2 kali lambda, ya berarti satu full ini. Lambda. Nah, yang menarik kalau di antaranya kedua itu, ya kalau antara kedua itu, ya dilihat aja gambarnya tadi. Jadi kalau antara keduanya ya kita berhenti di sini kemungkinan. Ya, berhenti di situ. Jadi ketika ini membesar menuju 0 besar, nah sampai sini. Atas bawah simetris, ini simetris saja. Karena antena simetris. Antena ini simetris ya. Jadi itu cara menentukan distribusi arus, dan itu kita punya overview ketika tahu itu. Terus urusannya apa sih Pak? Urusannya kalau kita udah punya arus, kita bisa menghitung A, kita bisa menghitung E dan H. Ya. Itu pertama. Ya nanti kita bisa tunjukin. Ya saya cuma ingin tunjukin aja, nggak ingin hitung detail. Bosan lah lama-lama dihitung-hitung terus, toh juga nggak dipakai. Tapi nanti hasilnya menarik. Pertama ini kita bisa ngitung ini. Kedua, kalian ya mungkin tadi tidak saya ceritakan secara ini ya.
Ini tidak harus di sini feedingnya. Boleh di sini tapi tidak harus. Nah, distribusi arus ini akan memberikan kita arahan di mana titik feeding. Ya, tadi beberapa gambar itu dibikin sederhana aja. Saya feeding di sini, Pak. Saya feeding di sini ya. Ini kan karena antenanya antena yang biasa dipakai. Hampir selalu orang pakai antena lambda kedua. Hampir selalu. Aplikasi lain hampir nggak ada. Tetapi ketika panjang antenanya lambda, jangan feeding di sini. Jangan feeding di sini. Karena itu masalah di feeding di situ. Kalau mau feeding pada antena lambda, di sini feeding. Atau di sini. Kenapa jangan di feeding di sini? Kenapa jangan dicantolin? Ya, jangan dicantolin, katakanlah pencatu di sini. Karena tepat di sini, arusnya itu kecil sekali. I kecil sekali. Kecil sekali. Kalau I kecil sekali, maka kalian akan mendapatkan Z input nanti yang besar sekali. Ya, karena Z input sama dengan V dibagi I di sini. Kalau kalian memiliki I yang kecil sekali, I yang kecil sekali, ini kan kecil sekali. Atau mungkin sebagian bilang 0, Pak. Ya, tapi ada lah 0,00, kecil sekali. Berarti Z besar sekali. Kalau Z besar sekali, nanti matchingnya susah. Ya, karena ini adalah Z input, tempat kita connect dengan SMA atau N konektor atau konektor yang lain. Jadi untuk melakukan matching itu jauh lebih complicated dibandingkan kalau kita pasang. Ya, ini nanti angka arus tegangan dibagi arusnya mending lah, ya ada di maksimum. Ya, jadi itu kenapa penting ya karena kaitannya seperti itu. Sama juga di sini kalau kalian punya ini. Nah, punya 3/2 lambda. Ini bisa di feeding di sini, bisa di feeding di sini, bisa di feeding di sini. Kalau ini ya jangan di sini, carilah di sini, feedingnya di sini. Ya, dan selanjutnya ya ini cuma permainan variabel aja. Kalau kalian punya software nanti bisa dihitung lebih paten lagi. Ya, karena software itu lebih powerful dari sekedar di atas kertas yang saya lakukan ini. Dan dia lebih bisa membuka banyak informasi yang tidak bisa kita ukur. Kita nggak bisa mengukur arusnya berapa sih di tengah-tengah sini, nggak bisa kita hitung. Tapi teori bilang begitu. Nanti ada implikasinya ketika kita mau mengembangkan sistem kita. Apa yang dibahas beberapa minggu lalu itu leaky feeder yang dengan Pak Hendra itu awalnya teori yang ngomong. Teori lah yang memanfaatkan. Gelombang elektromagnetika sehingga kalian punya handphone, punya TV, punya wifi, itu pertama kali coret-coretannya si Maxwell, teori. Dan dia karena cerdas ya, jago matematik, jago fisika, dia cerdas. Dia bilang, kayaknya nih nanti ada benda yang namanya gelombang elektromagnetika yang merambat di udara. Dia hanya secara matematik, ya, dalam tanda kutip itu, hanya. Tapi itu menginspirasi banyak orang lapangan sehingga terbukti memang ada yang dia prediksi ya, yang dia apa istilahnya prediksi. Ya, kalau ilmiah itu prediksi, kalau lapangan itu dia ya dinubuatkan gitu ya. Pak, tahun depan nanti ada yang meninggal nih si ini kan gitu kan. Kalau peramal kan suka gitu ya. Tahun depan akan terjadi hal-hal. Maxwell kayak gitu, cuma pakai teori, pakai matematika. Ada nih. Dan sialnya itu sampai Maxwell meninggal pun tidak terbukti gitu. Dan banyak ilmuwan yang coba otak-atik pada sakit jiwa. Jadi kalau seandainya orang zaman sekarang bilang Maxwell itu susah Pak, iya benar. Di tahunnya Maxwell temukan 1870-an banyak ilmuwan Eropa itu sakit jiwa. Amerika belum ada. Ilmuwan Amerika belum bangkit. Apalagi Asia belum ada. Itu waktu itu masih mainannya orang-orang Eropa dan memang tidak mudah. Ya tidak mudah. Ya butuh kesabaran juga. Tapi dengan itulah kita bisa zoom nih. Kita bisa zoom sekarang ini karena Maxwell ya. Maxwell dibuktikan oleh Hertz. Nah, ini kerjaannya Hertz juga nih kayak gini-gini. Nah, jadi ini saya singkat aja di sini, saya tunjukin. Kalau kita tahu
arus, kita akan bisa menghitung vektor potensial A, dan kita bisa menghitung medan magnet, dan kita bisa menghitung medan listrik. Jadi ini sedikit panjang lah ngitungnya. Mungkin kalau kita hitung di atas kertas itu bisa 2-3 baris di sini ya, atau 2-3 slide. Nah, dari sini ke sini juga bisa beberapa baris ya, bisa 2-3 baris. Dari sini ke sini ya cuma 1 baris saja. H dikalikan ZO ya. Jadi intinya itu yang penting tahu ini. Wah, ini lebih complicated Pak dibandingkan antena yang lain. Iya, Mbak, sabar dulu lah. Karena ini L-nya bebas. L-nya itu bebas. Mau berapapun masuk. Wah. Jadi ini rumus super. Pak, saya punya antena panjangnya L-nya kecil banget. Ya, kalau kalian nanti masukin, ini akan berubah menjadi dipol pendek. Ya, oke. Nah, karena saya punya yang umum seperti ini, L-nya bebas, maka saya exercise. Tadi saya udah bahas pengaruh L. Pengaruh L terhadap arus. Ya, tadi udah bahas saya. Sehingga posisi pencatu penting. Ya, saya udah cerita tadi. Nah, sekarang apa pengaruh L terhadap pola pancar? Nah, ini menarik sekali. Ya. Kita kalau merancang antena jangan suka-suka hati kita, oh panjangnya sekian Pak, sekian. Nggak bisa suka-suka hati kita. Karena apa? Karena begini, ini masalahnya. Jadi kalau kita mainkan, ya nggak bisa. Wah, ini ada gambar yang hilang nih. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya tulis saja. Kalau gambarnya hilang, saya tulis supaya nggak hilang, supaya muncul lagi. Yang warna biru ya, yang warna biru ini panjangnya L sama dengan lambda per 4. Yang warna merah ini panjangnya L sama dengan lambda per 2. Kemudian yang satunya lagi, yang muda, ini panjangnya L sama dengan lambda. Ya. Oke ya, sorry agak hilang nih juga sedang hilang, tapi nggak apa-apa. Saya coba bahas saja di sini. Jadi kalau antenanya itu cukup pendek, ya tidak terlalu pendek tapi cukup pendek, yaitu cuma lambda per 4. Ya, lambda per 4 ini artinya kalau kalian pakai WiFi itu panjangnya 3 cm. Ya, 3 cm. 3 cm ini kan antena yang pendek lah. Ya, lebih pendek dari antena-antena yang kalau kalian lihat di access point ya. Di access point kayaknya lebih panjang dari ini. Nah, itu rada nakal itu yang bikin tuh kenapa panjang banget. Nanti kita lihat efeknya apa ya. Sebenarnya kalau bikin pendek segini ya 3 cm itu udah keren. Terus saya panjangin antenanya. Panjangin dari lambda per 4 jadi lambda per 2. Saya panjangkan 2 kalinya, saya panjangkan. Pola pancarnya itu dari seperti ini jadi seperti ini yang merah. Mirip Pak? Ya memang mirip. Ya, memang begitu, mirip. Berarti dia belum begitu berubah. Saya panjangin lagi jadi lambda. Oh, jadi begini. Ya, berubah ya. Dari lambda per 4 ke lambda per 2 berubah dikit, tapi berubah jauh ketika lambda. Coba kalian lihat gambar ini. Apa komentar kalian melihat gambar ini? Ya. Dia masih omnidirectional, ya. Di sini itu omni, di horizontal ini vertikal, ya, karena dia fungsi dari peta. Kalau kalian lihat gambar ini, antena yang saya panjangin dari lambda per 4 menjadi lambda per 2 menjadi lambda, itu dia lebih kuncup, gitu bilangnya ya. Ini kan arah pancarannya nih, ini melebar, makin kuncup. Kuncup itu artinya fokus. Ya sama kalau yang saya analogikan kalian nyiram air itu kan nyiram tanaman pakai air. Kalau dia nyebar gitu, airnya berarti tidak fokus. Ya, ini fokus gitu karena hanya daerah ini aja nih yang diarahkan. Kalau ini kan lagi lebar. Ya, jadi gainnya naik. Dari sini ke sini ke sini lebih fokus, gainnya naik. Nah, jadi dari lambda per 4, saya panjangin jadi lambda per 2, saya panjangin lagi jadi lambda, gainnya membesar, fokus. Bagus, ya untuk aplikasi itu bagus. Untuk aplikasi apa Pak? Untuk aplikasi ke arah sana saja itu bagus. Tapi kan antena WiFi kan bukan cuma arah sana aja Pak. Kalau WiFi itu kalau perlu semuanya kena di sekitar itu. Karena saya pasang WiFi buat restoran saya yang baru nih Pak. Ya, panjangin kata orang antena, panjangin lagi.
Panjang. Kalau dipanjangin lagi nanti bukannya tambah kuncup, Pak. Kan menurut gambar ini kuncup-kuncupnya. Ternyata tidak. Ternyata begitu saya panjangin yang tadinya ini lambda menjadi lambda 1,2, dia lebih kuncup tetapi ada side lobe. Nah, di situ insinyur mulai, nah, ada apa nih? Panjangin lagi ya. Memang asiknya gitu. Kalau kita punya rumus, nggak perlu kalian gergaji, motong, ukur. Gergaji, motong, ukur. Nah, itu indahnya teori. Jadi kita jangan alergi sama teori. Tapi teori juga harus diverifikasi oleh lapangan. Ya, dipanjangin lagi. Dipanjangin jadi 1,5, jadi yang merah ini. Dipanjangin lagi jadi 2, jadi yang ini. Ya. Jadi antena itu dipanjangin, dia akan menciptakan banyak sekali side lobe. Bagus nggak, Pak? Tergantung aplikasinya. Jadi side lobe itu bisa mengganggu atau bisa menguntungkan. Tergantung aplikasinya. Kalau memang aplikasinya nggak masalah, karena side lobe itu artinya dia membagi energinya ke banyak arah. Untuk aplikasi direktif, Pak, saya cuma ingin kirim ke sana. Jangan pakai yang banyak side lobe-nya. Pakai yang kuncup aja. Karena kita tahu mau ke sana aja tuh ya. Sana aja. Yang lain nggak penting, Pak. Oh, ya udah. Kalau yang lain nggak penting, pakai yang ini. Tapi kalau yang lain penting, ya pakailah yang ini. Makanya antena Wi-Fi itu lebih panjang. Biar tercipta side lobes ya, sesuai dengan kita inginkan. Oke, nah ini 3 dimensinya seperti ini. Ya, 3 dimensi kadang-kadang nggak enak dilihat. Oh kayak gini ya, ya udah kayak gitu. Jadi cuma 2 ya, 2 lambda. Kalau yang tadi panjang lagi lebih banyak lagi. Oke, lanjut. Nah ini pengkuncupannya nih, pengkuncupannya ya. Jadi kalau kita lihat antena dipole, saya perpanjang-panjang, dia makin fokus. Ini namanya half power beamwidth. Jadi pancaran itu diarahkan hanya pada sudut sekian aja. Jadi terlihat dengan jelas sekali kalau kalian hanya mau mensupport ke tempat tertentu saja, ya tentu yang bukaannya itu kecil. Tapi kalau enggak ya ambillah yang lebar. Ya. Atau ada beberapa antena yang saling mengisi. Ya. Kalau saya panjangin lagi, saya stop di sini. Kalau mau terusin nanti kita bisa bilang nih side lobe-nya ada di sini, ada di sini. Itulah orang-orang yang mendesain atau merancang antena. Ya kalian paling nggak tahu aja. Oke, kemudian poin berikutnya resistansi radiasi. Nah ini juga cukup menarik ya. Nah, resistansi radiasi ini seberapa optimal dia itu mancar. Nah, jadi kita biasanya ngambilnya tepat di maksimalnya ya. Ini jadi hitung dari perbandingan antara daya pancar dengan arus. Perbandingan antara daya pancar dan arus. Resistansi radiasi itu yang putus-putus, yang biru. Ya, saya nggak tahu nih, mungkin kalau diteruskan dia akan mentok juga, akan nggak naik terus barangkali ya. Saya belum nggak ini kan, mungkin nggak, dia akan melandai mungkin ya. Saya duga dia akan mentok di 377. Tapi saya nggak bisa jawab karena saya nggak ada bukti. Ini digambarkan berbarengan dengan resistansi masukan antena. Tadi yang saya singgung. Tegangan dibagi arus. Nah, makanya jangan pasang di sini nih. Di tengah-tengah. Ketika panjangnya lambda. Karena dia akan terjadi open di situ. Matchingnya setengah mati. Jangan pasang di tengah-tengah ketika kelipatan lambda. Karena disitulah arusnya 0. Kalau mau digeser sedikit ke atas. Jadi kita biasanya pasangnya itu di sini nih. Kita pasang. Nah ini sekitar 75-an. Kalau nggak salah 73. Barangkali nanti ada. Sekitar 73 ohm. Ya, 73 ohm itu dalam beberapa aplikasi ada yang pakai 75 ohm. Maka langsung dia bagus. Atau kita harus sedikit matching kalau dipakai standar 50 ohm. Saat ini yang sering dipakai 50 ohm. Barangkali kita harus kecilin sedikit biar dia ketemu dengan 50 ohm di sini. Sedikit lebih pendek dari lambda per 2. Ini direktivitas atau gain, saya rasa sama aja ya. Jadi dia itu akan naik dan turun tiba-tiba di sini. Ini tadi saya lupa ini 1, berapa tadi.
1,7 ke 1, berapa. Terus naik dan dia turun, naik lagi sedikit. Ya, kenapa begitu? Ya, karena memang antena tadi tidak, dan dia turun. Antena tadi ketika gainnya turun, itu berarti muncul side lobe yang banyak. Jadi energinya dibagi-bagi ke arah-arah lain, tidak hanya ke fokus ke satu arah. Oke, nah ini saya spesialisasikan untuk antena dipole lambda per 2 yang sering. Ini contohnya antena dipole lambda per 2. Ya, ini antena komersial. Ya, bikinnya sebenarnya gampang, cuma kadang-kadang kita salah bikin juga ya. Karena modalnya itu gampang, apalagi kalau kalian jadiin antenanya monopol, itu lebih gampang lagi. Entahlah apa ada, apa enggak. Ya, jadi ada 2 buah dipole, ya di sini dia connect, ya entah di mana, di sini ada kabel koaksnya, ya. Ini rumus ini dari yang depan tadi. Ini rumus ini. Kalau saya masukin lambda L-nya lambda per 2, ya. Kalau saya masukin L-nya lambda per 2, maka jadi pi per 2. Pi per 2 itu berarti hilang nih, 0. Ini juga kalau saya masukin lambda per 2, ini jadi pi per 2 kosinus. Jadi saya ganti L-nya dengan lambda per 2. Hasilnya medan magnetnya jadi semudah ini. Tapi ternyata sinusnya berubah ya, jadi kosinus kayak begini bagi sinus malah. Tapi kalau kalian gambar hasilnya gini juga. Hasilnya gini juga, hasilnya tuh omnidirectional juga dengan fungsi terhadap theta. Mirip juga gambarnya. Jadi ya unik juga lah ya. Jadi artinya memang pendekatan kita di awal tadi itu not too bad gitu. Pakai yang itu aja deh. Ya memang udah cukup representatif. Walaupun untuk dipole lambda per 2 kayak begini, ya nggak terlalu mudah ini. Ya hasilnya gambarnya kayak gini juga. Nah itu kita lanjut ya. R radiusnya 73 tadi ya, 73 ohm. Direktivitas ya, 1,64 atau 2,16 dBi. Ya, ini gain yang tidak besar ya karena antenanya omni. Oke, nah itu saya telah membahas antena dipole. Saya lanjut dengan antena dipole yang dikembangkan, ya, yang menjadi antena Yagi. Ya, antena Yagi Uda, ya, yang mengembangkan ternyata 2 orang, bukan Yagi aja tapi juga Uda, dua-duanya orang Jepang. Antena Yagi ini antena yang sebetulnya dipakai cukup sering, ya, cukup banyak untuk penerimaan broadcast, terutama TV. Jadi walaupun TV digital nanti tetap aja pakai antena Yagi. Karena antena ini tidak terkait dengan data digitalnya. Ya, nanti kalian belajar atau udah belajar di mata kuliah sistem komunikasi bahwa walaupun TV digital, sinyalnya itu sinyal analog. Jadi kalian menggunakan benda yang sama untuk receive-nya. Nanti yang beda itu di belakangnya ketika memproses data digital. Oke, antena Yagi Uda ini terdiri dari beberapa bagian penting. Yang tentu yang paling penting driven elemennya. Inilah yang kita connect dengan kabel. Ya, kalau ini antena penerima, inilah yang kita connect kabel ke bawah ke TV. Ya. Jadi namanya driven elemen, driven. Dipole yang kita drive, yang kita connect. Nah, kemudian pasti ada satu reflektor dan ada beberapa director. Namanya itu begitu, ini namanya driven element karena di sinilah kita drive, kita connect. Ini namanya reflektor karena tugas dia itu merefleksikan. Jadi kalau ada gelombang yang datang dari sini sampai di sini, dia direfleksikan kemari. Ada gelombang yang datang dari sini kemari, direfleksikan kemari. Dia reflektor. Memang bukan reflektor yang bagus-bagus amat, tapi lumayan dia. Ada yang terus, ada gelombangnya terus gitu, ada. Tapi dia lumayan lah ada benda ini. Kalau enggak semuanya lewat, ya, atau sebagian besar lewat. Yang lewat-lewat itu akan dibalikin. Yang sebagian lewat juga diteruskan. Kemudian di sini ada direktor 1, 2, 3, 4.
didireksikan, diarahkan. Jadi kalau ada gelombang yang kemari datang, maka diteruskan sampai ke sini. Dari sini juga diteruskan ya sampai ke driven element, karena dia hanyalah driven element inilah ya. Si driven element inilah sebenarnya pengepulnya, pengumpul gelombang. Jadi di sini nih banyak sekali gelombang-gelombang. Jadi bisa kalian bayangkan ya, ini gelombang-gelombang ini gimana supaya ditangkap secara efektif sama benda ini. Jadi makanya ada banyak sekali antena-antena Yagi itu beraneka ragam ya. Ada bentuknya juga, ada yang seperti ini mungkin pernah lihat ya. Ada beberapa ke atas, ada beberapa ke tengah, ada beberapa ke bawah gitu ya. Pokoknya seru lah. Ya, saya nggak mau komentarin bagus jelek segala macam. Pokoknya ini usaha manusia ya. Ya kalau bagus alhamdulillah, kalau kurang bagus ya perbaiki lagi gitu ya. Intinya segala cara kita lakukan supaya gelombangnya itu benar-benar sampai ke driven element. Ini kayaknya driven element yang ini nih. Ini reflektor, kalau ini tiangnya. Ini tiangnya nih kayaknya nih. Tiang. Gitu. Reflektornya ini driven element, ini direktor 1, 2, 3, 4 ya. Ada juga yang sampai 12 gitu. Ya, bisa jadi lebih baik ya, tapi kabarnya ada batas maksimal, kalau kita tambahin nggak berubah lagi. Jadi jumlah direktor itu bisa menaikkan gain dari antena. Makanya antena-antena TV ya, kalau sinyalnya buruk itu ya diperlukan antena Yagi yang agak besar supaya bisa saling bekerja sama sehingga bisa mengumpulkan energinya secara efektif di driven element. Ini saya tampilkan 1-2 studi lah ya. 1-2 studi direktor yang digunakan. Ini direktornya, ini antenanya ada 3 reflektor, driven element sama direktor. Ya, maaf bentar. Ya. Ada 3 ya. Ini reflektor, ini driven element, ini direktor 1 ya. Jadi ternyata dengan modal segini saja, dengan modal 3 elemen ini saja, kalian bisa mendapatkan gain sampai lebih dari 9 dB. Ini apa sih? Ini jaraknya, jarak. Jadi saya melakukan variasi. Jarak yang bagus berapa sih? Ya ternyata jarak yang bagus itu 0,15 lambda. Ya, jadi jangan jauh-jauh juga, karena begitu kita jauhin, ya, katakanlah kalian geser nih. Ini menarik sekali buat istilahnya riset gitu ya. Saya punya driven element di sini, saya punya reflektor. Saya mau taruh direktor itu jaraknya berapa nih? Nah, ini jaraknya berapa? Saya melakukan variasi. Kalau jaraknya dekat sekali, maka dia turun nih. Terus naik terus kalau jaraknya saya. Tapi ternyata kalau saya jauhin lagi turun. Nah, sekarang di sini itu saya tambahkan 1 lagi. Jadi driven element, reflektor, direktor 1. Nah, direktor 1 ini saya ambil yang tepat yang ini. Nah, direktor 2. Jaraknya berapa? Saya mainin lagi. Ternyata jaraknya segini. Ya. Nah, ini kan teori yang bilang. Saya pakai software, saya pakai simulasi, nggak tahu pakai software apa nih. Biasanya di internet banyak untuk menghitung dengan antena dipol itu gampang, gratisan ya, free, apa namanya, public domain, bukan crack ya. Jadi boleh dipakai. Nah ini di sini untuk jarak tertentu entah berapa, kita bahkan bisa sampai lebih dari 10,5 dB. 10,5 dB dengan 4 buah batang, 4 buah kawat. Tercapailah satu yang bagus ya. Itu yang ingin saya tampilkan. Silakan kalau ada yang ingin mengomentari, ingin bertanya atau ingin menambahkan. Ada? Silakan. Prof. Ya. Mau nanya dong, Prof.
Ya, Pak Antonia, silakan. Soal antena Yagi, saya kan belum pernah ngedesain untuk antena Yagi kayak gitu tuh. Misal kalau misalnya kita ngedesain antena Yagi tuh jarak antar direktornya emang harus sama atau bisa dimodifikasi dari jarak satu direktor ke direktor lain itu berbeda. Makasih, Prof. Ya, jadi kan dalam engineering ya itu tidak ada benar salah. Ya, dalam engineering itu yang ada tepat apa nggak tepat, mahal apa lebih mahal, baik apa lebih baik. Gitu. Jadi nggak ada benar salah. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita itu kan pendekatan-pendekatan, termasuk antena Yagi yang dijual oleh Bang Mandra. Ya, itu kan ada orang yang ya kalau saya bilang orang cerdas mendesain, menjual, itu kan orang hebat. Ya, berani nggak kita, kan belum tuh berani ya jualan antena, jualan gitu, dan ternyata laku, dan ternyata mungkin ada 1-2 pengalaman, oh bagus tuh, dia akan mereferensikan ke teman-temannya, oh bagus, teman-temannya pada beli, ya bagus gitu. Nah, yang jelas gini, kita ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, secara teoritis itu alat bantu kita zaman sekarang software. Nggak ada orang merancang apapun ya, dari mulai antena, jembatan, merancang mobil, pesawat, ruang angkasa, pesawat tempur, itu nggak ada lagi tanpa menggunakan software. Yang kedua, kita bisa menggunakan langsung di lapangan, coba-coba. Kalau saya selalu menganjurkan ke teman-teman saya, ke mahasiswa saya, kita ini udah bukan lagi zamannya cut, try, and error. Motong, nyolder, nyelas, coba. Itu costly. Ya, kita lebih akan menghemat biaya, menghemat waktu jika menggunakan software. Apa yang saya tunjukkan tadi ke teman-teman, itu saya lakukan. Ya, jadi pada dasarnya kan, suka-suka gue dong antena Yagi gue mau pasang begini kan gitu. Ya, nah itulah the power of analysis. Ya, analisa teori itu cost-nya nggak mahal, karena kita hanya butuh kesabaran. Ya, kesabaran itu oke lah, banyak yang nggak punya juga. Tapi kalau dibilang kamu menunggu 1 hari apa mengeluarkan uang ratusan ribu, rata-rata ingin nunggu 1 hari mungkin ya. Dan itu bukan uang aja kalau kita bikin itu, tapi ke waktu kita habis. Nah, jadi saya lakukan itu, saya geser-geser. Saya mulailah dari yang paling sederhana. Kalau insinyur itu selalu bilangnya begitu, saya mau bikin antena apa yang kayak begini. Ketawain orang kita. Bisa nggak? Kalau cuma sepotong gitu aja jalan gitu. Bisa, Pak. Kenapa bikin yang complicated? Ya biar seru aja. Nggak bisa. Ya, insinyur tidak berpendapat seperti itu. Insinyur tidak berpendapat yang penting beda. Itu YouTuber. Ya, yang penting beda. Insinyur itu, saya punya kreasi lebih baik. Nah, bentuknya beda lebih baik. Jadi kita mulailah dari yang paling sederhana. Kalau perlu dipol aja sendiri. Oh, ternyata kalau dipol sendiri kita udah tahu, oh begini Pak. Ya, dipol itu omni. Tambahkan reflektor. Ya, itu saya cut aja, sebetulnya ada prosesnya. Driven sama reflektor. Oh, ternyata kalau itu gainnya segini, saya tambahin direktor 1. Nah, ini saya variasikan. Ya memang mesti sabar. Ada orang di zaman dulu, ya saya nggak tahu, saya nggak begitu ngedalemin. Dia merancang mungkin, dia mungkin mikir panjang lebar, mungkin juga ikut ngukur, ikut bikin. Muncullah di internet tuh, kalau kita mau lihat, ada namanya antena Yagi calculator. Ya, keren banget, kalau menurut saya keren banget gitu. Itu dia pakai Java applet ya. Antena Yagi calculator, kita tinggal bilang frekuensi berapa, masukin 300 mega misalnya. Mau berapa elemen? 20 Pak. Tiba-tiba keluar langsung. Panjangnya, jaraknya, segala macam. Ya, itu keren kalau menurut saya. Dan itu dipakai oleh banyak sekali orang-orang, terutama orang-orang ini, amatir. Orang radio amatir. Ya mereka senang lah gitu. Tapi kan pertanyaannya, valid nggak? Gitu. Ya kan? Valid nggak? Ya silakan dicoba gitu. Yang jelas saya pernah nyoba, beda gitu hasilnya dengan simulasi. Ya mungkin saya salah simulasi ya, tapi menurut hemat saya seperti itu. Engineering itu adalah domainnya kita untuk adu validitas, dan itu makanya sangat indah kalau kita kerja itu ada yang mendampingi, ada yang memvalidasi, ada yang nunjukin, ada yang nambahin, ada yang ya intinya variabel kita yang miliki. Ya, nanti pertanyaan berikutnya, oke, setelah kita buat, ada yang tertarik nggak?
Nah, itu the next question. Makanya kalian nih, para mahasiswa saya, thinking itu jangan sepotong. Thinkinglah semua sebagai satu cerita utuh bahwa saya sebagai insinyur itu bisa nggak ini saya jual. Ya, nah kalau kalian misalnya ikut di kantor ya ikut aja sama manajernya kan, sama bos, jangan mikirin lagi jatah orang lain itu. Tapi ketika kalian nanti ke depannya ingin berwirausaha, saya ingin bikin perusahaan apa? Nah itu bisa dijual tidak? Ya, jadi itu not bad ya, karena coba deh sampai sekarang kalau saya lihat ya receiving sinyal broadcast itu masih jadi masalah besar di Indonesia secara umum. Ya, rata-rata itu susah menerima sinyal dengan baik. Nah, itu masih ada peluang kita. Kenapa saya bilang peluang? Karena komponen yang namanya antena itu paling gampang buat kita buat. Modalnya nggak susah. Hampir semua materialnya tersedia dengan mudah di Indonesia. Ya, dibanding kita harus merancang benda-benda lain. Gitu, Pak Mas Antonius. Silakan kalau ada tambahan lain. Makasih, Pak. Yo. Oke, kalau belum ada, saya lanjut dengan ini ya, dengan nunjukin simulasi. Ada beberapa yang mungkin menarik buat kita bahas. Cuma udah saya rancang, tapi nggak apa-apa lah. Ya, saya rancang. Nah, ini ya, jadi kelihatan ya. Ini adalah tampilan HFSS, ya, tampilan HFSS saya rancang. Jadi kalau HFSS itu seperti ini, seperti halnya semua software, ya pasti ada klikan-klikan yang macam-macam ini. Saya nggak mau ngajarin HFSS di kuliah ini karena akan buang-buang waktu. Jadi intinya saya harus tahu dulu panjang antenanya. Jadi HFSS tidak akan mengeluarkan. Dan saya tahu kalau saya hanya merancang sebuah dipole yang simple, saya tahu saya harus merancang ada 2 buah garis. Ini garis pertama di atas, ini garis kedua. Jadi ada dua buah silinder saya bilangnya. Ada 2 buah silinder ya. Dan silinder ini coba saya zoom ya. Coba zoom. Saya zoom tengah-tengahnya. Itu saya potong gitu. Jadi antar mereka ini ada udara. Apa nih kotak ini nih antara keduanya? Ternyata di situ adalah sebuah sheet, sebuah lampet port. Sebuah tempat, disinilah saya taruh, di sini ada excitation. Jadi di situ saya connect excitation. Jadi ujung bawah ini connect sama silinder 2 di bawah, ya, ujung atas dengan silinder atas. Dia harus nyambung, kalau nggak nyambung nanti. Oke ya, jadi saya punya kawat tadi, saya punya sebuah dipole, jadi zoom in. Saya punya dipole, ya ini dia silinder pertama ini, dan di sini ada ukurannya, kelihatan. Saya bikin aja di sini panjangnya itu panjang an ini saya tulis sebagai sebuah variabel. Nanti akan saya ubah-ubah suka-suka saya. Ini panjang an kali setengah, berarti ujung di atas ini setengah dari total. Ya, ini setengah, ke bawah setengah gitu. Kemudian di sini juga ada radius antenanya, saya tulis saja di sini setengah. Ini juga bisa saya variasikan. Itu menariknya kalau software tuh gitu. Saya mau bikin antena yang radiusnya 0,5 mili, 1 mili, 2 mili, apa yang terjadi gitu. Itu keren banget lah kalau software. Kalau kita disuruh bikin, ya kita ke tukang bangunan mulu gitu. Beli ini ya, ada nggak kawat yang diameternya segini, lama-lama yang jual bingung, mau nyari apa sih Mbak? Mau bikin antena, keren ya. Nah, jadi simulasi gitu, bisa simulasikan panjangnya itu di sini di kerennya itu di HFSS ada Optimetrix. Optimetrix ini parameter. Ya, jadi di sini mungkin kelihatan masih ya, saya bacain aja kalau nggak kelihatan. Radius antena nih yang saya ubah. Radiusnya saya ubah dari 0,25 mili sampai 2,5 mili. Stepnya 0,5. Jadi dari 0,25, 0,75, 1,25, dan selanjutnya. Nah, itu saya bikin dan saya analisis
nanti frekuensinya itu dari 1 giga sampai 2 giga. Ini suka-suka hati kita. Bisa nggak Pak? 100 giga? Terserah. Kalian berani nggak bikin antena 100 giga? Kalau saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Berarti antenanya nanti panjangnya cuma 0,1 mili. Gitu. Terlalu ribet. Ya. Saya sampai saat ini hanya berani sampai 60 giga karena pertama, itu masih bisa kita bikin. Kedua, alat ukurnya kita punya di lab. Kalau yang sampai di atas 67 itu nggak ada. Tapi ini istilahnya tadi ya, bebas. Kita mau saya ingin hitung dari 1 sampai 2 giga. Nah, kalau nggak salah saya udah hitung dan saya tampilkan faktor refleksinya. S parameternya ini hasilnya nih. Sorry, nggak kelihatan. Hasilnya ini saya lebarin lagi biar kelihatan. Di sini ada parameternya ya. Ini nih yang warna berubah jadi hijau itu 0,25 mili radiusnya. Ini yang jadi hijau 0,5, 0,75 dan selanjutnya ya. Dan selanjutnya. Oke. Yang horizontal ini adalah frekuensi. Jadi kalau kalian lihat di sini dari 1 sampai sebelah sini nggak kelihatan ketutupan nama ini. Sampai 2 giga dan kelihatan untuk panjang berapa nih? Saya nggak tahu tadi panjangnya, coba di sini kelihatan kah? Panjang antena itu 100 mili. Ya. Kalian nanti ingat-ingat 100 mili itu kan 10 cm ya. 10 cm, 10 cm itu lambda per 2, berarti lambdanya 200 ya, 20 cm. Tinggal hitung ya, 20 cm itu sekitar 1,5 giga. Ya, 1,5 giga frekuensinya. Jadi gambar ini keren banget. 1,5 giga itu di sini nih. Kok nggak pas Pak minimumnya? Ya antena tuh kadang-kadang gitu. Makanya kita perlu simulasi. Dia ternyata antenanya ini kepanjangan nih. Antena kepanjangan. Kita bilangnya antenanya kepanjangan. Supaya sampai di sini saya harus pendekin lagi. Tapi dari simulasi ini kalian bisa ngelihat apa sih faedahnya kalau saya ubah radiusnya. Ya oke, pertama geser dia kiri kanan sedikit lah, geser ya dari 1,4 geser jadi 1,3 entah berapa. Tapi yang menarik adalah sekali lagi kalau kalian ingat wilayah kerja antena itu di bawah minus 10 dB. Ya, jadi di bawah ini nih. Kalau saya tarik garis di sini nih, nah ini wilayahnya di bawah ini. Apa yang bisa kita bedakan? Coba kalian lihat kurva yang warna merah ini nih. Kurva yang warna merah ini kalau saya lihat legendnya, itu radiusnya 0,25. Kurva yang warna merah ini bekerja dari sini sampai sini. Ya, dari sini itu maksudnya dari sinilah sampai di sinilah dia itu di bawah minus 10 dB. Jadi kita bisa bayangkan nih dari sini ke sini. Saya juga punya marker ya, saya tambahin marker. Markernya di sini ya kurang lebih di sini. Dan satu lagi di sini. Tinggal kalian baca, ini mungkin nggak kelihatan di sini markernya. M1 itu 1,46 giga, M2 itu 1,35 giga. Jadi jaraknya itu sekitar 0,1 giga. Ya. Dari sini ke sini itu 0,1 giga. 0,1 giga itu bandwidth dari antena ini. Antenanya 0,1 giga. Nah, sekarang tolong kalian perhatikan yang radiusnya ini lebih besar, ya bahkan sangat besar 2,5 giga. 2,5 giga itu dia bekerjanya dari sini dari sini sampai sini. Ya. Kelihatan lah ini lebih lebar. Ya kalau kita bisa cek sini ya sampai sini. Kita hitung. Jadi maksimumnya ini M3 ini 1,45 dan M4 ini 1,26. Jadi sekitar 1,9, 1,8, 1,9. Jadi dengan menambahkan ketebalan dari kawat, kita berhasil membuat antena ini lebih broadband. Gitu. Ya nanti kalian akan belajar di pertemuan keberapa gitu. Ada antena broadband. Ya, antena broadband ada antena ultra wideband. Ya. Nah itu memang kalau diperuntukkan untuk segitu. Nanti juga ada antena multiband, ya dual band, three band. Coba kita lihat diagram radiasinya. Ya, diagram radiasinya begini memang nggak menarik antena dipole. Memang ya ginilah gitu ya. Inilah
Antena dipol itu seperti ini, gainnya 2,45 giga, 2,45 dBi. Jadi kalau yang vertikalnya seperti ini, ya digambarkan cuma satu sisi, sama aja di sini. Jadi kita bisa memvalidasi berbagai macam hasil analisa tadi. Setelah kita selesai, kita yakin, oh nggak jauh-jauh banget dari analisa tadi, berarti saya udah punya dua metode analisa sama metode numerik untuk membuktikan hasilnya kurang lebih sama. Nanti tinggal kita buat, ya selesailah dia jadi satu antena. Oke, nah ini saya juga di sini menampilkan antena monopol. Apa bedanya monopol sama dipol? Monopol lebih mudah bikinnya. Ya. Ini saya punya silinder 1, kelihatan ya silinder 1 ya. Nggak begitu kelihatan yang ini nih. Ini saya perbesar. Nah ini silinder 1. Cuma silinder 1 aja. Dan saya bikin metal tepat di bawah sini. Ini dia nih. Nah ini metal. Ya jadi di atas benda itu, nih coba saya buang dulu koordinat sistemnya. Kelihatan kena ya. Jadi ada di atasnya itu saya bikin metal yang agak besar. Metalnya agak besar, dan apa yang saya lakukan di sini di Optimetrix. Di Optimetrix saya mengubah BP-nya. Apa nih? BP-nya itu mungkin, nah BP-nya itu metal ground-nya saya ubah-ubah. Saya nggak tahu hasilnya masih ada apa udah hilang. Nah ini masih ada, hasilnya kurang lebih sama. Sekitar di situ, cuma sayang cuma 1. Nah ini BP-nya saya ubah-ubah. BP yang kecil, nah yang kecil nggak begitu bagus ternyata. Jadi kalau kalian bikin tuh sebenarnya jangan terlalu kecil. Gedein dikit, ya gedein dikit, ini jadi 20 cm, 30 cm, dan ini 20 cm ini udah keren banget. Udah jauh di bawah minus 10 dB ya. Ini minus berapa nih, pakai marker bisa kelihatan. Kita dapati faktor refleksinya minus 23,8 gitu. Jadi cukup keren ya, dan diagram radiasinya juga kurang lebih sama lah. Ya, kurang lebih sama. Wah, agak penyok-penyok dikit, Pak. Iyalah karena kita tadi pakai model ini lebih mirip kayak apel ya. Lebih mirip kayak apel. Ya, oke lah, not bad lah ya. Dan ya, agak naik ke atas kayak apel. Nah, ini dia. Ya. Secara lengkapnya apa nih? Ini yang kecil, ya, yang kecil. Ini yang agak besar, ini yang paling besar. Jadi, ya, kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, tapi tadi dari gambar faktor refleksi ternyata jangan kecil-kecil banget. Kalau kecil banget, dia faktor refleksinya jadi besar, jadi jelek. Nah, itu yang bisa saya tampilkan dengan simulasi ini. Kebetulan kita punya softwarenya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Silakan jika masih ada pertanyaan, komentar, bisa kita diskusikan. Prof? Ya, silakan. Tanya boleh? Boleh. Besok nih kalau itu kan tadi yang pakai aplikasi ya, Prof. Besok nih kita ada bikin kayak gitu juga nggak, Prof?